Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Selamat datang yang baru subscribe ya, sama untuk kalian semua yang udah ngikutin, makasih. Eh, Hari ini energi planet movement-nya nggak ada perbedaan sama yang kemarin, masih seperti kemarin. Jadi langsung aja ya bu. Oh ya, masih ada spot untuk acara besok. Sekarang hari Kamis kan, berarti acara besok ya. Besok itu akan gue umumin. Masih ada slot. Jadi kalau kalian masih ada yang mau daftar untuk general personal reading numerologi besok ya. Besok. Masih boleh daftar, masih ada 2 slots. Dan besok akan gue ini sebutin nama-nama yang akan dapat personal reading gratis numerologi besok ya. Dan besok terakhir. Hari ini terakhir. Gue masih membiasakan dengan vice versa tarot. Jadi ya, gue pakai terus. Iya. Two of Wands, Four of Cups. Situasinya seperti itu. Kenapa gue kocok lagi? Ya? Ya sutra lah ya gitu. Persepsi kita akan situasi itu dulu. Four of Wands, King of Wands, solusi atau outcome-nya Five of Wands. Subconscious mind, tralala. The Sun, cakep. Kebenaran, happiness. Leo, Sats, energi Sagittarius ini, karena sekarang mataharinya ada di Sagittarius. Energi Sagittarius itu apa sih? Energi Sagittarius itu truth seeker, pencari kebenaran. Dengan segala kebebasan dan keingintahuannya gitu, mencoba segala hal dan ingin mengembangkan wawasannya, menambah wawasannya untuk kebijaksanaan dan pengetahuannya sendiri ya. Makanya dia suka dibilang truth seeker, walaupun ini energi Leo ya, ini energi Leo, tapi Sun in Sagittarius. Jadi ini buat gua Sagittarius. Yang mana juga tentang pleasure itu sendiri. Kreativitas dalam mengekspresikan diri. Exactly. Oke. Dan ada energi Virgo di sini di bawahnya ya. Eight of Pentacles,
keterampilan dan fokus yang tinggi. Walaupun sekarang Moon masih di Libra, ya, Moon masih di Libra. Artinya tentang teamwork, issues di relationship, partnership, self examination, tentang apa ya self examination ya, bahasa bahasa Indonesianya itu apa, menganalisa diri. Oke. Situasinya sekarang adalah bagaimana kita melihat ke depan, apa yang akan kita bangun. Bagaimana kita melihat ke depan itu adalah karena nggak hanya melihat ke depan, apapun yang kita lihat itu sangat penting, dan bagaimana kita melihat segala sesuatu itu penting. Persepsi itu yang mendasari apapun tindakan dan tingkah laku kita, ya kan? Kalau kita tidak bisa melihat, kalau kita tidak bisa mengexamine gitu, examine itu menganalisa apa yang kita lihat, persepsi ya dari segala sesuatu yang ada di depan kita pun, bagaimana kita bisa melihat visi ke depan, bagaimana kita bisa membangun visi ke depan. Two of Wands itu juga bisa dibilang cross path, cross roads, dimana ada pilihan, kita suruh milih. Dan dalam memilih itu, dari kartu Two of Wands ini adalah bagaimana kemampuan kita sendiri dalam melihat masa depan kita masing-masing, dan apa yang kita percayai dari persepsi kita sendiri. Four of Cups di sini, ini balik lagi ya, Four of Cups ya. Kita dapatnya yang bete, bosan, jemu, ya kan? Bosan menjemu sama ya. Apa lagi ya? Stuck gitu, stagnan ya, monoton, tidak puas akan yang kita punyai. Kenapa gitu? Karena sesuatu harus dirubah. Makanya ada Two of Wands. Ini Four of Cups, tapi biasanya kan kalau Four of Cups itu biasanya dia ada Three Cups sama satu yang nawarin dari universe, dari semesta kan ya. Ini enggak, empat-empatnya udah jatuh ke tanah. Udah lebih kayak penyesalan sih. Ini energinya adalah sebuah kegagalan. Dari apapun yang kita miliki, rasanya sudah hambar, kurang lebih. Itu yang gue lihat. Karena dia masih orangnya masih mengamati gitu, masih mengamati 4 cups itu yang bergelimbangan jatuh. Dan persepsinya akan keadaan ini ya, bagaimana membangun happiness itu, kebahagiaan itu, struktur yang kuat itu, fondasi yang kuat itu, berdasarkan apa kebahagiaan itu. Dan apa yang akan, tindakan apa yang harus diambil. Dengan energi King of Wands, energi Aries, Mars ada di Aries. Mars adalah action, the warrior kan, akan mengambil apapun resikonya untuk mengambil tindakan, mengambil kuasa penuh akan hidupnya sendiri untuk apapun kebahagiaan menurut kita masing-masing. Aries. Ya,
tentang apapun pleasure kita, apapun yang bikin kita senang, kreativitas kita sendiri. Kalaupun memang kita ingin memulai mengambil tindakan yang apa, dan itu berdasarkan arahnya kemana, gitu once. Dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri. Dan ini juga kartu para wands ini juga tentang pernikahan, married, komitmen. Lihat dari gambarnya. Karena disitu ada kepalanya si Taurus. Kepalanya Taurus. Taurus itu kan bicara tentang komitmen. Dan dove, camar kan ya, dove ya. Pernikahan itu sendiri. Solusinya Five of Wands, konflik. Tapi di sini kan gambarnya pertarungan. Buat gue kali ini dia gue artikan sebagai kolaborasi. Konflik itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Seperti kalau gue tanya, damai itu gunanya apa? Konflik lebih ada gunanya, perang nggak ada guna. Perang lebih ada gunanya dibanding damai itu sendiri. Damai gunanya apa ya? Kalau nggak cuma sebagai jeda dari sebuah perang itu sendiri. napas gitu. Diminta napas gitu. Jadi konflik itu di saat kita mampu mengutarakan, mengekspresikan diri kita. Bukan berarti argumentasi itu sesuatu yang harus kita takutin, yang kita harus hadapi, karena hanya dengan menghadapi itu kita bisa mencapai suatu solusi. Mana yang terbaik buat saya dan sekitarnya gitu kan. Karena selalu kita makhluk sosial gitu kan. Lo nggak berdiri sendiri gitu. Jadi pasti ada hal yang terlibat. Segala hal yang terlibat. Entah lo mau ngomongin politik, lo mau ngomongin ekonomi, lo mau ngomongin apaan kayak gitu. Lo mau ngomongin agama kayak. Pasti ada keterkaitan antara satu pihak, satu hal dan dengan hal yang lain. Kayak lo sekarang gini, lo mau nonton tarot relationship. Jangan ngarep lo dapetnya relationship utuh kalau lo nggak punya pengertian tentang background dari pacar lo sendiri gitu. Ekonominya gimana, pekerjaannya gimana, keluarganya gimana, nggak mungkin gitu kan. Jadi buat gue kalau lo mau nonton cuman untuk relationship doang, itu namanya ya gimana ya, gini. Gue nggak mau tahu gitu kan. Iya, terus lo maunya dimengertiin doang. Ay. Jadi kalaupun ada konflik, hadapin, itu solusinya. Cuman untuk mendapatkan suatu kompromi ya, untuk bisa mendapatkan jalan tengah. Kalau tidak dihadapin, jalan tengah nggak akan ada kan gitu. Dan mana yang terbaik buat segala pihak, iyalah. Nah, itu energi Libra nih sekarang, Moon in Libra ya kan, yang selalu mencari untuk tidak put aside our emotion, menyingkirkan emosi kita untuk menghadapi segala hal, menyelesaikan segala hal tanpa ya lebih rasional aja gitu. Moon in Libra, makanya untuk masalah relationship, partnership dan segala hal. Dan Moon in Libra itu artinya juga nge-support segala hal yang berbau dengan beauty ya. That's it for tarot.
Dari Mystical Wisdom Oracle card, kita dapat 7 Deadly Sins, Humanity Destructive Traits. Jadi ini tentang 7 dosa manusia. 7 dosa manusia kita semua punya. Jadi kita mungkin diminta untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, apa sih yang kita punya dari ketujuh itu. Under the deck, intuition. Follow your intuition. Ini maksudnya di saat intuisi kita itu sangat, jadi hati kita itu sangat mencerminkan. Jadi apapun yang kita terima, energinya datang ke kita itu sebenarnya adalah cerminan dari intuisi kita sendiri yang memberitahu tentang apa yang harus kita fokusin, perhatiin. Kalau fisik, lu sakit perut, lu berasa sakit, dia minta fokus, dia minta perhatian perut lu. Kan untuk intuisi, hati, perasaan lo nggak ada. Nah kadang itu diperlihatkan melalui orang lain, melalui situasi, melalui keadaan yang bikin lo ngerasa tidak terima gitu. Ya itu yang sebenarnya fokus perhatian kita yang diminta untuk mempelajarinya lebih dalam diri kita sendiri, bukan malah menuding. Dari Mystical Shaman, energi masih seperti kemarin, dapatnya Thunder, kebalik. Jadi petir itu memang harusnya datang. Petaka itu mau kita undur kayak gimana pun juga, ya sebenarnya kita hanya menyeret hidup kita. Konflik tadi tidak kita hadapin, ya, semakin kita menyeret diri kita sendiri ke dalam lubang yang lebih dalam, yang paling dalam. Jadi memang karena di balik petaka itu ada pencerahan. Dari underdecknya Pakamama. Ya. Kita semua ini adalah milik si ibu pertiwinya. Kita diingatkan untuk saling menghargai sesama makhluk hidup, ya, termasuk alam, termasuk hewan, segala hal. Dan kalaupun memang kita sudah kehilangan kontak terhadap salah satu elemen itu, ya ada baiknya kita untuk re-in touch, entah teman lama, entah bersihin udara, ya bersihin udara tuh gimana ya? Jaga kendaraan lo, rawat kendaraan lo supaya tidak mencemari udara. Taking care your garden. Dan jangan sia-siakan kucing di jalanan. Banyak banget sih kucing di jalanan, buet dah. Dari itu terakhir ya, terakhir. Dari apa nih, Goddess Guidance, energi Libra lagi. Butterfly Maiden, bukan energi Scorpio. Butterfly Maiden Transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Jadi ada energi yang energinya memang kita semua sih. 2020 mau berakhir. Jadi kan kita lagi mengalami banyak perubahan yang sangat besar, dan itu akan membawa anugerah yang sangat besar juga. Tapi kita memang dituntut untuk transformasi. Butterfly Maiden. Under the deck, Ishtar, boundaries. Love yourself enough to say no
to others demands on your time and energy. Ya, cintai diri kamu, ya, cintai diri kamu secukupnya untuk mampu bilang tidak terhadap permintaan orang lain akan waktu dan energi lo. Batas-batasan itu harus jelas supaya jangan kita terseret terhadap lingkungan sekitar yang malah nggak penting. Suka main WA nggak? Suka main WA grup nggak? Nah tuh salah satu contohnya. Distraction itu gokil, bentuknya gokil sih. Distraction itu dari yang namanya sosmed, ya, WA, semua itu, ya. Lu maunya kemana jadinya kebuang semua tuh waktu lo, gitu, tanpa lo harus sadari. Dari Universe Tarot, when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Jadi ketika saya terhubung dengan kehadiran yang menyenangkan itu, ya, saya akan menarik support dari semesta. Dari apa namanya, under the deck, ya, oneness is my true nature. Alam itu sendiri adalah kita. Alam itu sendiri adalah saya. Saya itu siapa? Ya kamu juga, Bu. Dari Literary Witches Oracle card, dapatnya apa? House. 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 Artinya apa? Tempat berlindung. Artinya apa? Struktur. Artinya apa? Fondasi. Yang bisa juga artinya adalah diri kita sendiri. House. Rumah. Rumah kita. Nah, kita membangun rumah seperti apa? Kita membangun jati diri kita seperti apa? Dan under the deck-nya dong, tralala nggak sih? Tralala dong, tralala. Creatures Paw. Gue, anjir. Tanda tangan mulai nggak? Pakai tanda tangan. Tanda tangannya gitu, signature-nya gitu. Bener-bener itu pakai karakter. Bagaimana lo membangun rumah lo, bagaimana membangun jati diri lo sendiri, itulah rumah lo sendiri. Bagaimana lo membentuk image akan diri lo sendiri, karakter lo sendiri, dan itu yang akan kita tanamkan di society. Kayaknya udah segitu aja dulu untuk hari ini. Sampai ketemu besok ya guys. Dah.